Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anggun Anggreni SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haikal Kharinal Haq. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yaitu tentang merumuskan strategi tingkat dasar dan tingkat perusahaan. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Yoga Prasetya, yang kedua ada Trivia Nur Haidar. Dan selanjutnya saya akan membacakan materinya, yaitu setelah perusahaan menentukan arah tujuannya di masa depan, langkah selanjutnya adalah menentukan cara untuk mencapainya. Oleh karena itu, manajemen perlu membuat dan menganalisis strategi. Untuk menyusun strategi yang tepat, manajemen sangat membutuhkan analisis lingkungan, yaitu data dan informasi dari dalam dan luar perusahaan. Data internal digunakan untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan seperti kinerja keuangan atau laba rugi arus kas neraca, lalu sumber daya manusia, yaitu jumlah karyawan, kompetisi, dan produktivitas, lalu ada proses profesional, efisiensi produksi, kualitas produk, lalu ada aset dan teknologi, peralatan, sistem informasi dan paten, lalu ada citra dan reputasi merek. Selanjutnya ada data eksternal, digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, contohnya tren pasar dan perilaku konsumen, kondisi ekonomi makro, persaingan industri, perkembangan teknologi, peraturan pemerintah, dan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya ada hakikat formulasi strategi. Formulasi strategi adalah tahap awal dalam menyusun rencana bisnis jangka panjang. Proses ini dikenal juga sebagai perencanaan strategis. Nah, langkah-langkah utamanya yaitu menentukan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menyusun dan memilih strategi yang paling efektif. Proses formulasi strategi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu analisis strategi, perencanaan strategi, dan pemilihan strategi. Fokus formulasi strategi. Produk pasar harapan masyarakat, sumber daya dan teknologi, keunggulan bersaing jangka panjang, baik dalam kondisi positif maupun negatif. Selanjutnya, memulai strategi menurut Porter. Visinya yaitu gambaran jangka panjang, dan misinya yaitu tujuan dan nilai inti organisasi. Tujuan yang jelas dan terukur. Analisis kondisi internal dan eksternal. Internalnya yaitu kekuatan dan kelemahan, dan eksternalnya yaitu peluang dan ancaman. Penentuan sumber daya unggul, mengidentifikasi kompetensi inti sebagai keunggulan bersaing. Pengembangan alternatif strategi, menyusun beberapa opsi strategi berdasarkan analisis. Evaluasi alternatif, menilai tiap strategi berdasarkan SWOT dan kriteria yang ditetapkan. Pemilihan strategi terbaik, memilih strategi paling sesuai dengan visi misi dan tujuan jangka panjang. Selanjutnya tahapan menyusun strategi. Yang pertama ada tahap input, menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan untuk memahami posisi strategis. Nah, alat-alat yang digunakannya yaitu matriks EFE atau External Factor Evaluation, yaitu menganalisis peluang dan ancaman dari luar. Yang kedua ada matriks IFEE atau Internal Factor Evaluation, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal. Yang ketiga ada matriks CPM atau Competitive Profile Matrix yang menilai posisi perusahaan dibandingkan pesaing. Yang kedua ada tahap matching, yaitu menyusun strategi alternatif dengan mencocokkan faktor internal dan eksternal. Alat yang digunakan yaitu SWOT Matrix, menyesuaikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua ada BCG Matrix, menentukan strategi berdasarkan pertumbuhan pasar dan pangsa pasar. Yang ketiga ada EA Matrix, menghubungkan kekuatan internal dan tekanan eksternal untuk strategi yang tepat.
Yang ketiga ada tahap pengambilan keputusan, di mana memilih strategi terbaik dari berbagai alternatif yang telah dianalisis. Alat yang digunakannya yaitu QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix, yaitu menilai dan membandingkan strategi berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Lalu ada tingkat formulasi strategi. Yang pertama ada tingkat korporat, strategi tertinggi. Fokusnya yaitu arah perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada tingkat bisnis, fokusnya yang dimana bagaimana unit bisnis bersaing di pasar. Yang ketiga ada tingkat fungsional, fokusnya terhadap strategi tiap bagian atau fungsi. Yang keempat ada tingkat operasional, fokusnya strategi pada aktivitas harian dan taktis. Yang kelima ada tingkat fokus, strategi khusus untuk menangani masalah atau peluang tertentu. Selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Yoga Prasetya. Thank you. Terima kasih Trivian Nur Haidar. Di sini saya akan melanjutkannya, yang dimana ada strategi safari. Strategi safari Henry Mansberg merupakan pendekatan non-linear dalam perumusan strategi yang menganggap strategi sebagai perjalanan kompleks dan dinamis. Strategi tidak dibentuk dari satu cara saja, melainkan dari gabungan berbagai pendekatan. Kemudian yang terakhir ada aliran pendekatan strategi. Yang pertama ada design school atau perancang. Strategi ini dibentuk secara terencana dan sistematis. Yang kedua, planning school, fokus pada perencanaan dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, positioning school atau posisi pasar, strategi untuk meraih posisi kompetitif yang kuat. Dan yang keempat, entrepreneurial school atau wirausaha, yang mengendalikan visi dan keberanian pemimpin. Yang kelima, cognitive school atau kognitif. Strategi ini dipengaruhi persepsi dan pola pikir pemimpin. Yang keenam ada learning school atau pembelajaran. Strategi ini berkembang dari pengalaman dan pembelajaran. 7. Power school atau kekuatan. Strategi yang dipengaruhi kekuatan dan politik internal. 8. Cultural school atau budaya. Nah, strategi ini terbentuk dari nilai dan budaya organisasi. Dan yang 9, environmental school atau lingkungan. Strategi sebagai respon terhadap tekanan eksternal. Dan yang terakhir, yang ke-10, configuration school atau konfigurasi. Nah, ini fokus pada pola organisasi dan tahapan perubahan. Saya Yoga Prasetya dan rekan saya Haikal bersama Trivian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.